Assalamualaikum Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya di podcast Aku Banget nih. Baik Bapak Ibu, semoga sehat selalu dan murah rezekinya walau kita sedang berada pada masa COVID-19. Dan tetap Bu, kita bersama untuk melawan COVID-19 dan di rumah aja. Oke, baik Bapak Ibu, kembali lagi di episode ketiga. Kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak intuiting. Sebelum saya masuk ke situ, kita akan mengulang kembali tentang dominasi mesin kecerdasan intuiting. Ya, kita ketahui bahwasanya intuiting itu belahan otak kanan bagian atas. Memiliki tagline, bayangkan. Senang dengan gambaran-gambaran besar. Nah, kalau tadi orang thinking itu diamnya karena berpikir, orang intuiting diamnya karena melamun. Ya, dia membayangkan sesuatu. Nah, suka dengan gambaran-gambaran besar sehingga sangat lemah pada hal-hal kecil atau detail. Ya, bahkan mereka melupakan hal-hal kecil tapi hanya fokus sama gambaran besar. Makanya orang intuiting selalu hidup dengan pola. Mereka tidak pernah untuk merinci hal-hal kecil tapi mereka lihat pola. Ya udah, yang penting ada perubahan di sini, ya udah, itu udah cukup puas bagi saya, dan dia tidak mau untuk merincikan dengan detail. Ya, itu untuk orang tipe intuiting. Orang tipe intuiting ini kreatif dan unik. Ya, unik maksudnya di sini adalah kadang tidak mau sama dengan kawan-kawan di sekitarnya dan selalu punya ide-ide kreatif. Makanya orang intuiting itu punya moto, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Abstrak dan teoritis ya, karena dia orangnya chemistry-nya itu tadi adalah ilmu, ya mereka orang yang sangat suka mencari wawasan-wawasan baru, ilmu-ilmu baru, ya lalu membuat sebuah pola dan berteori. Ya, walaupun kadang teori itu belum tentu bisa dilaksanakan di lapangan. Ya, tapi jikalau intuiting itu adalah seorang yang sudah cukup panjang pengalamannya, ya maka dia akan memberikan gagasan-gagasan, ide-ide baru, filosofi-filosofi baru yang bisa dipakai untuk anak-anak muda atau generasi kedepannya. Orientednya itu adalah masa depan, ya dia langsung berpikir jangka panjang sehingga melupakan hal yang dekat-dekat. Polanya beragam, analogi dan metafora. Ketika bercerita suka membayangkan, ya analogi dan metafora, membanding-bandingkan. Ya, orang intuiting itu juga sangat suka dengan alternatif. Dia mengetahui langkah-langkah kerja, tapi terkadang dia suka mengganti 2 atau 3 dari langkah-langkah kerja tersebut. Ya, itu. Dan dia ketika contohnya sekolah alternatif ini adalah ketika mau berangkat ke sekolah senang dengan jalan yang berbeda-beda, atau mau pulang sekolah senang dengan jalan yang berbeda-beda. Nah, suka dengan cerita fiksi, berbeda dengan sensing ya. Sensing suka non-fiksi dan intuiting kebalikannya, suka dengan cerita fiksi. Makanya dia suka membahas hal yang terkadang tidak reality gitu. Suka membahas hal-hal masa depan dan senang banget dengan komik-komik, cerita Harry Potter, film, dan lain-lain. Hal besar dan strategis ya, dan chemistry-nya orang intuiting itu adalah kata atau ilmu. Makanya mereka senang banget membaca, senang banget mendapatkan wawasan ya. Apalagi di zaman teknologi informasi ini, wawasan itu akan cepat karena internet, sehingga anak intuiting ini senang banget di smartphone gitu ya, karena mereka bisa dapat banyak wawasan dalam waktu cepat dan membanding-bandingkan wawasan tersebut atau mencari teori-teori baru dari wawasan-wawasan yang ada gitu ya. Nah, kita lanjut. Hal-hal yang harus orang tua lakukan terhadap anak yang intuiting, terutama dalam hal komunikasi. Pertama, bicarakan gambaran besar dan implikasinya. Nah, teman-teman, maksud saya Bapak Ibu, ya gambaran besar ini adalah kita harus mulai menanamkan mimpi-mimpi besar, the big picture kepada anak-anak kita yang MK-nya adalah intuiting, ya, dan kita juga akan menjelaskan implikasinya Bapak Ibu. Ya, jadi implikasi itu ya seperti menjelaskan tentang sebab akibat, tapi ditambahkan dengan langkah-langkah kerja ya, atau teori-teori kerja seperti itu ya. Nah, anak intuitif untuk memacu mimpinya, kita harus selalu bicarakan gambaran-gambaran besar, bahkan harus setiap malam. Makanya mendongeng, menonton film itu adalah kesukaan anak-anak intuiting ya, kalibrasinya anak-anak intuiting. Merakit ya, bermain puzzle itu adalah kreasinya anak intuiting, atau menciptakan hal yang tidak ada lalu dia bisa menciptakan gitu. Makanya anak-anak intuiting ini biasanya kita harus sediakan fasilitas yang banyak Bu untuk dianya, agar dia bisa merealisasikan ide-idenya, atau dia akan memanfaatkan fasilitas yang ada. Contoh
membuat agar-agar dari tanah seperti itu ya. Dia akan memanfaatkan kulkas kita begitu. Ya, lalu yang kedua itu cara berkomunikasi dengan anak intuiting adalah bicarakan kemungkinan. Ya, jadi dengan kita selalu mengedepankan mungkin suatu saat gitu ya. Mungkin ini bisa kita lakuin gitu. Mungkin aja abang bisa dapat juara 1. Nah, dengan membicarakan kemungkinan itu membuat dia itu bisa kembali stay on the track ya Bapak Ibu. Ya karena kan orang intuit ini kan hobinya nih senang berganti-ganti. Sebenarnya memang dia haus akan wawasan, jadi dia pengen menyerap semua ilmu. Nah, itu yang membuat dia berpindah dari satu bidang ke bidang lain. Padahal sebenarnya dia hanya haus akan wawasan, haus akan ilmu, lalu dia membuat teori-teori baru. Ingat ya Bu, intuiting ini adalah orang yang suka menghasilkan sebuah hal yang baru, memproduksi sebuah hal yang baru. Makanya kalau kita ketika melihatnya itu sudah senang dengan satu bidang, kita harus sediakan fasilitasnya, lalu bicarakan kemungkinan terbaik, langsung big picture, gambaran besarnya, biar dia tidak pindah ke bidang lain dan biar dia mulai mendalami bidang tersebut. Nah, gimana cara membicarakan kemungkinan? Gunakan analogi dan metafora Bapak Ibu. Ya, setelah itu yang keempat adalah gali pilihan alternatif. Jadi ketika mereka merasa buntu di bidang yang hari ini udah mereka senengin, tapi buntu karena kurang fasilitas, kurang alat ataupun kurang bahan, ya, maka mereka akan mereka akan buntu lah saya katakan ya. Mereka buntu, tapi bukan langsung down, bukan langsung unspirit gitu, bukan langsung males lah gitu. Tidak, beda dengan orang feeling. Kalau orang feeling ketika tidak ada fasilitas, tidak ada bahan alat, udah males lah ngerjainnya gitu. Kalau intuiting enggak, dia akan tetap mengerjakan itu, dia akan tetap menyelesaikan itu, cuman karena tadi dia ada hambatan, maka berhenti kerja dia sehingga otak dia akan kembali melamun dan dia akan mulai untuk merakit atau meng-create bidang yang baru gitu. Itu tetap akan dia kerjain kayak gitu ya. Makanya orang intuiting itu wajar jikalau kamarnya bersera, karena dia ketika mengerjakan suatu hal tuh ya mungkin karena kurang alat jadi tidak tuntas, dia kerjakan yang lain gitu. Tapi yang lama jangan diberesin, karena kalau diberesin dia akan bingung memulainya dari mana lagi. Itulah kenapa orang intuiting kadang berantakan orangnya atau aneh-aneh cara dia untuk mengingat gitu. Supaya dia ingat bahwasanya ada PR matematika begitu kan, maka ditaruhlah PR di kamar mandi misalnya begitu ya, atau dia buat remind-nya di toilet gitu ya, berbagai macam lah, di kaca ditaruh remind-nya kayak gitu. Beda sama anak thinking yang ya rapi gitu, karena mereka punya ingatan yang kuat. Nah, lalu yang keempat, bagaimana cara berkomunikasi dengan anak intuiting adalah gugah imajinasi mereka. Nah, cara untuk mencari perhatian anak thinking adalah ayo dong kita ikut berimajinasi bareng mereka gitu ya, seperti SpongeBob dan Patrick ya kawan-kawan. Nah, begitulah cara kita untuk bisa enjoy enak kepada anak intuiting atau terjalin komunikasi dua arah kepada mereka. Nah, jadi ketika anak kita intuiting itu banyak banget orang tua yang ngeluh sama saya, anak saya ini banyak diemnya seperti itu. Ya mungkin karena kurang mungkin ya, bukan tidak suka tapi kurang untuk menggugah imajinasi atau sama-sama berimajinasi dengan mereka. Nah, yang terakhir adalah jangan bebani mereka dengan hal detail ya. Nah, di sini Bapak Ibu poin yang paling penting untuk anak intuiting, jangan bebani mereka dengan hal yang detail. Bapak Ibu, sebenarnya tugas kita sebagai orang tua itu adalah menyiapkan bekal bagi mereka. Nah, kalau mereka aja di rumah tidak betah karena kita, nah itu yang paling berbahaya Bu. Bisa-bisa dia menerima bekal dari lingkungan luar. Oleh karenanya, hal-hal yang harus orang tua lakukan terhadap anak intuiting itu tadi, yang pertama bicarakan gambaran besar dan implikasi, kedua bicarakan kemungkinan, ketiga gunakan analogi dan metafora, keempat gali pilihan atau alternatif, kelima gugah imajinasi mereka, keenam jangan bebani mereka dengan detail. Itu semua akan membuat anak-anak intuiting, Bapak Ibu senang berada di rumah dan senang berada di dekat Ibu. Oleh karenanya, anak intuiting yang sebenarnya asosial ini mereka kurang suka untuk bermain keluar gitu ya. Kalau bermain yang paling hanya sekedar, dan kalau mereka tidak betah di rumah itu karena kurang fasilitas di rumah. Nah, itu yang perlu menjadi PR bagi kita semua orang tua Bu. Mau anak kita thinking, mau anak kita sensing, kalau di rumah itu tidak nyaman bagi mereka, maka mereka akan lebih sering keluar, sehingga mereka akan curhat sama orang lain, sehingga mereka akan lebih enjoy sama orang lain dibandingkan orang tuanya sendiri. Nah, itu yang jangan sampai kita lakukan sebagai orang tua ya Bapak Ibu. Oke, ya sampai sini dulu untuk podcast Aku Banget Ninya.
di episode ketiga. Ya, semoga Bapak Ibu sehat selalu, murah rezekinya, dan di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.